Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dumar Sutatirta Warawana. Di video ini saya ingin menjelaskan biografi dari seorang Ki Hajar Mas Mansur. Beliau adalah seorang tokoh Islam dan merupakan pahlawan nasional Indonesia. Seperti apa kisah hidup beliau? Berikut pembahasannya. Ki Hajar Mas Mansur atau biasa dikenal Mas Mansur lahir pada tanggal 25 Juni 1896 dan wafat pada tanggal 25 April 1946. Adalah seseorang tokoh Islam dan pahlawan nasional Indonesia. Ibunya bernama Raudah, seorang wanita kaya yang berasal dari keluarga Sagipudin. Ayahnya bernama Ki Hajar Mas Ahmad Marzoiki, berasal dari keluarga pesantren Sidoresmo Wonokromo, Surabaya, yang merupakan seorang pionir Islam, ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Langkah awal Mas Mansur sepulang dari belajar di luar negeri ialah bergabung dalam Sarekat Islam. Peristiwa yang dia saksikan dan alami baik di Makkah, yaitu terjadinya pergolakan politik, maupun di Mesir, yaitu munculnya gerakan nasionalisme dan pembaharuan, merupakan modal baginya untuk mengembangkan sayapnya dalam suatu organisasi. Pada saat itu, SI dipimpin oleh Umar Said Tjokroaminoto dan dikenal sebagai organisasi yang radikal dan revolusioner. Ia dipercaya sebagai penasihat pengurus besar SI, mulai aktif di Muhammadiyah Sunting. Di samping aktif dalam bidang tulis-menulis, dia juga aktif dalam organisasi. Meskipun aktivitasnya dalam organisasi menyita waktunya dalam dunia jurnalistik, pada tahun 1921 Mas Mansur masuk organisasi Muhammadiyah. Aktivitas Mas Mansur dalam Muhammadiyah membawa angin segar dan memperkukuh keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharuan. Tangga-tangga yang dilalui Mas Mansur selalu dinaiki dengan mantap. Hal ini terlihat dari jenjang yang dilewatinya, yakni setelah Ketua Cabang Muhammadiyah Surabaya, kemudian menjadi Konsul Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur. Puncak dari tetangga tersebut adalah ketika Mas Mansur menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Kepemimpinan ditandai dengan kebijaksanaan baru yang disebut langkah Muhammadiyah 1938 sampai dengan 1949. Ada 12 langkah yang direncanakannya. Selain itu, Mas Mansur juga banyak membuat gebrakan dalam hubungan Islam dan politik umat Islam saat itu. Yang perlu untuk pula dicatat, Mas Mansur tidak ragu mengambil kesimpulan tentang hukum bank, yakni haram tetapi diperkenakan, dimudahkan, dan dimaafkan selama keadaan memaksa untuk itu. Ia berpendapat bahwa secara hukum bunga bank adalah haram, tetapi ia melihat bahwa perekonomian umat Islam dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sedangkan ekonomi perbankan saat itu sudah menjadi suatu sistem yang kuat di masyarakat. Oleh karena itu, jika umat Islam tidak memanfaatkan dunia perbankan untuk sementara waktu, maka kondisi perekonomian umat Islam akan semakin turun secara drastis. Dengan demikian, dalam kondisi keterpaksaan tersebut, dibolehkan untuk memanfaatkan perbankan guna memperbaiki kondisi perekonomian umat Islam. Setelah menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, ia pun mulai melakukan gebrakan politik yang cukup berhasil bagi umat Islam dengan memprakarsai berdirinya Majelis Islam Al-A'la Indonesia atau MIAI bersama Hasyim Asy'ari dan Wahab Asboillah, yang keduanya dari Nahdlatul Ulama atau NU. Ia juga memprakarsai berdirinya Partai Islam Indonesia PII bersama Dr. Sukiman Wiryasanjaya sebagai perimbangan atas sikap non-kooperatif dari Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Demikian juga ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Mas Mansur termasuk dalam 4 orang tokoh nasional sangat diperhitungkan yang terkenal dengan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur.
keterlibatan dalam 4 serangkai mengharuskan pindah ke Jakarta, sehingga Ketua Pengurus Besar Muhammad Hidayah diserahkan kepada Ki Bagus Hadikusumo. Namun kekejaman pemerintahan Jepang yang sangat luar biasa terhadap rakyat Indonesia menyebabkan tidak tahan dalam 4 serangkai tersebut, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Surabaya. Dan kedudukannya dalam 4 serangkai digantikan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansur belum sembuh benar dari sakitnya. Namun ia tetap ikut berjuang memberikan semangat kepada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Nica. Akhirnya ia ditangkap oleh tentara Nica dan dipenjarakan di Kalisosok. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah Mas Mansur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipu, Surabaya. Sekian dari video saya tutup dengan kalimat Santi. Oh, Santi, Santi.